Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tematik muatan ilmu pengetahuan sosial. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Yang pertama kita akan mempelajari tema 2 dari sub tema 1, rukun dalam perbedaan. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Persatuan dalam perbedaan telah membuahkan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah cita-cita segenap rakyat Indonesia. Tahukah kamu bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ayo kita simak teks proklamasi kemerdekaan. Ini teks proklamasi, mari sama-sama kita membacakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Amati gambar berikut. Gambar ini yang pertama ini adalah dari tari tradisional Jawa Barat. Gambar yang kedua, tari tradisional Sumatera Utara. Mempelajari tarian daerah adalah bukti kecintaan kita terhadap kesenian asli Indonesia, sekaligus kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Mencintai bangsa Indonesia berarti menjaga nama baik atau martabat bangsa. Mempelajari kesenian-kesenian asli Indonesia adalah salah satu sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Memaknai proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengisi kemerdekaan dengan sikap yang positif, antara lain 1. Belajar dengan rajin supaya berprestasi. 2. Mengharumkan nama bangsa. 3. Melestarikan kebudayaan asli Indonesia. Sekarang kita belajar tema 2, sub tema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Berikut beberapa perjuangan bangsa Indonesia melawan sekutu yang dilakukan dari berbagai daerah. 1. Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini berawal ketika pasukan sekutu di bawah pimpinan T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober
1945. Ternyata pasukan sekutu ini disusupi oleh tentara Nica. Kedatangan sekutu bertujuan untuk membebaskan tawanan perang yang kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi tentara KNIL atau Tentara Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini memicu kemarahan rakyat Medan. Ahmad Tahir, seorang bekas tentara Giyugun, memelopori pembentukan Barisan Pemuda Indonesia. Mereka merebut bekas senjata Jepang dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Pada tanggal 10 Oktober 1945, dibentuklah TKR Sumatera Timur yang beranggotakan bekas Giyugun dan Heiho. Melihat kekuatan rakyat Medan, sekutu pun mengeluarkan ultimatum seperti di kota-kota lain, menuntut agar rakyat menyerahkan senjatanya. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang patok-patok yang bertuliskan Featured Boundaries Medan Area. Hal tersebut makin memancing kemarahan rakyat sehingga terjadilah pertempuran. Perlawanan rakyat Medan tersebut dikenal dengan istilah Pertempuran Medan Area. 2. Perlawanan terhadap militer Belanda I. Agresi militer Belanda I atau Operasi Produk atau disebut juga Operasi Produk merupakan operasi militer Belanda yang dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Operasi militer mulai dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan tanggal 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda I diawali dengan adanya perbedaan penafsiran dari hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda melakukan agresi agar bisa menguasai Indonesia kembali. Agresi militer I dikecam oleh Dewan PBB dan memerintahkan pihak Belanda untuk menghentikan agresi militernya. Pada tanggal 4 Agustus 1947, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia dan Belanda dengan Dewan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau disebut dengan KTN. Anggota KTN terdiri dari wakil Australia, pilihan Indonesia, wakil Belgia, pilihan Belanda, dan Amerika Serikat, pilihan Australia dan Belgia. 3. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II disebut dengan Operasi Gagak atau Operasi Krai. Operasi diawali dengan penyerangan ibu kota Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Penyerangan dilakukan dengan menurunkan pasukan terjun payung atau airborne di lapangan terbang Maguwo. Dari Maguwo, mereka berhasil mendesak TNI dan berhasil menduduki pemerintahan Indonesia.
Selain penyerangan, pihak Belanda juga melakukan penculikan terhadap tokoh pemerintahan Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Pihak Belanda mengasingkan presiden dan wakil presiden Indonesia ke Pulau Bangka. Beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera menjadi medan gerilya yang luas. Pasukan-pasukan gerilya sudah berani masuk dan menyerang kota-kota yang diduduki Belanda. Salah satu di antaranya adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto yang berhasil merebut kota Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Serangan umum 1 Maret 1949 membuktikan bahwa Indonesia masih mempunyai kekuatan militer dan menghapus propaganda Belanda yang menyatakan Indonesia telah kalah dari Belanda. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 ini berkat kerjasama yang kuat dari seluruh pejuang Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi. A. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Kabupaten Kuningan. Perundingan tersebut diwakili oleh beberapa tokoh, di antaranya sebagai berikut. 1. Lord Killiam dari Inggris sebagai pihak penengah. 2. Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Ghani dari Indonesia. 3. Schermerhorn, De Boer, dan Van Pol dari Belanda. Perundingan Linggarjati menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 15 Maret 1947 dan ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati sebagai berikut. 1. Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Republik Indonesia Serikat. B. Perjanjian Renville. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda dimulai pada tanggal 8 Desember 1947, 17 Januari 1948 di atas kapal perang USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan Renville ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dalam perjanjian Renville dipimpin oleh Amir Syarifuddin bersama Alin Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Khoa Thiek Lien, dan Nasrun. Sementara itu, delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojoatmojo, ditemani oleh Mr. van Vredenburg, P.J. Quets, dan Mr. Soumokil. Berikut
beberapa hal kesepakatan yang ditandatangani oleh Amir Safiruddin dari Indonesia dan Belanda yang diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya garis demarkasi atau garis genjatan senjata yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah penduduk Belanda yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. C. Perjanjian Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan disepakati pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohrom dengan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Anggota delegasi Indonesia lainnya yaitu Dr. Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berikut hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. 1. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia. 4. Akan diselenggarakan perundingan lagi yaitu KMB antara Belanda dengan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. D. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan pertemuan antara perwakilan Indonesia, perwakilan Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst Federal Overleg atau Majelis Permusyawaratan Federal yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Konferensi diakhiri dan resmi ditutup pada tanggal 2 November 1949 dengan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kedaulatan RIS atau RIS paling lambat akhir Desember 1949. 2. RIS membayar utang Hindia Belanda sejak tahun 1942. 3. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 4. Masalah Irian Barat ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 5. Pasukan Belanda, Koninklijke atau KL, dan Koninklijke Militair atau KM akan dipulangkan, sedangkan bekas anggota KNIL diperbolehkan menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, demikian materi kita IPS dari tema 2 sub 1 dan 2 untuk hari ini. Nah, tugas pengetahuannya yang pertama, tuliskan 5 makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Tuliskan 3 cara memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai siswa. 3. Apa yang kamu ketahui tentang agresi militer Belanda? 1. 4. Sebutkan 3 peristiwa perlawanan dari berbagai dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada awal masa kemerdekaan.
5. Tuliskan 3 hasil perundingan Linggarjati. Nah, buat anak-anak ibu, tuliskan soal ini di buku latihan. Kalau diminta 5, tuliskan 5. Diminta 3, tuliskan 3. Ya, tidak ada diminta 5 yang ditulis hanya 1. Nilainya sedikit ya. Nah, jadi ibu harap berapa diminta, tulis. Kalau 5 diminta, 5 tuliskan ya anak ibu ya. Nah, ibu harap belajar dengan bagus. Materi hari ini jangan sampai tertinggal. Kalau materi hari ini ibu sampaikan, berarti hari ini anak ibu harus belajar dan tugas hari ini harus selesai hari ini. Ya, biar nanti soal-soal berikutnya tidak bertumpuk. Ya, buat anak ibu belajar yang bagus karena sudah kelas 6, lebih semangat lagi. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Shalom.